Eh, Baik kakak-kakak, kegiatan kita pagi hari ini kita akan awali dengan berdoa. Untuk hari ini Kak Andini mohon dipimpin untuk punya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Andini sudah memimpin doa pagi hari ini. Selamat pagi kakak-kakak semua. Om Swastiastu, Selamat wassalamualaikum pagi, Om warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kakak-kakak semua, pagi hari ini di tatap maya kita pagi hari ini kita akan membahas bagaimana pengembangan perencanaan pembelajaran di PJOK. Mungkin kakak-kakak sudah dapat melihat modul. Di sana sudah disampaikan bahwa proses pembuatan perencanaan pembelajaran sudah terperinci dengan baik. Baik kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan ini, izin saya presentasi modul dari 1.6 ini. Mohon izin Pak Gede, mohon di mute untuk mikrofonnya. Oke, baik kakak, di modul 1.6 ini kita akan banyak membahas bagaimana perencanaan pembelajaran di PJOK. Nah, seperti biasa, kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dari awal, mulai dari menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Nah kakak-kakak, ini sudah sepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Mari kita ikuti kesepakatan ini secara bersama-sama. Baik kakak-kakak, tujuan dari tatap maya kita hari ini, tujuan umumnya yaitu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Nah, tujuan khususnya bagaimana kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK itu sendiri. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita kali ini selama 2 jam pelajaran, 2 JP, yaitu bagaimana kita menyusun pembelajaran atau rencana pembelajaran dengan backward design. Nah, kakak-kakak, sebelum kita mulai ke materi, ini sedikit gambaran agenda kita di tatap maya ini. Nah, sebelum mulai ke tahap berikutnya, saya mau minta tanda jempolnya kepada peserta siapa yang sudah sempat membaca atau menyimak sedikit tentang langkah-langkah pembelajaran daripada backward design ini. Silakan kakak-kakak, ada yang sudah? Silakan klik jempolnya. Oke, sudah. Kak Abdul Aziz sudah. Mungkin yang lainnya belum sempat ya untuk melihat atau membaca sepintas tentang backward design ini. Kemarin sudah kita sempat
membahas ini sebenarnya, ya, yaitu tentang mulai dari CP, mulai dari tujuan, mulai dari alur pembelajaran, mulai dari merancang, kan seperti itu. Asesmen kan itu backward design-nya. Kakak-kakak, untuk pembuatan RPP sebentar sudah ya disiapkan? Siap, sudah. Oke, yang sudah terima kasih. Nanti kita akan bahas itu di board nanti. Kita akan masuk ke breakout room. Nah, sebelum ke breakout room, kita nanti akan membuat berbagi berkolaborasi. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dibahas di Jamboard nanti, kakak-kakak. Baik, yang lanjut tentang pembahasan kita pagi hari ini. Nah, agenda kita yang pertama bagaimana merancang backward design. Terus yang kedua menganalisis rencana pembelajaran di dalam kelompok dengan metode backward design. Nah, di nomor 2 ini, menganalisis ini, nanti kita akan masuk di room. Kita akan membagi 3 kelompok, sama seperti kemarin, setiap kelompok silakan membahas satu rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul, nanti dipresentasikan di masing-masing kelompoknya. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, kakak-kakak semua, silakan ditulis di kolom chat 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat 3 komponen utama dalam membuat rencana pembelajaran. Buat kakak-kakak, apa saja? Silakan. Ada waktu kurang lebih 3 menit untuk mengerjakan ini. Silakan Kak, langsung ditulis di kolom chat 3 komponen utama yang dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran berdasarkan backward design ya kakak. Langsung aja Kak diketik di kolom chat 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke, Kak Komang Nitya sudah. Bisa dihapus nggak Kak ini? Oke, langsung Kak. Mau nulis nomor 2 Pak, langsung aja lari ke sana. Ya, spasi aja Pak pakai. Nggih, pun api diulang aja. Kak Mahendra juga, Kak Budi juga. Gimana cara yang hapus? Ada apa Pak? Biarin aja Pak. Diketik ulang aja. Nggih, Kak Nitya, CP, Kak Mahendra tujuan pembelajaran, Kak Budiase tujuan pembelajaran. Lanjut ke nomor 2. Yang pertama, Kak Loh strategi, metode dan teknik pembelajaran. Kita sudah bahas rasanya nih kemarin di proses pembelajaran, Kak Loh. Jadi kan ada CP yang seperti itu. Tujuan. Ya, Kak Sumerte sudah tujuan, asesmen dan pembelajaran. Oke, Kak Abdul Aziz sudah bersama. Kak Andi ini tujuan, langkah-langkah penilaian. Oke.
CP, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran. Oke, Kak Nitya. Kakak-kakak ingat, kita berpatokan kepada backward design. Ya, jadi perencanaannya sesuaikan dengan backward design. Itu. Tujuan Kak Putra strategi penilaian. Kak Aristana menetapkan CP, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen. Nah, baik kakak-kakak, dari sekian yang sudah kakak-kakak bikin di kolom chat, saya mau bertanya ke kakak-kakak. Setelah tujuan pembelajaran, yang nomor 2, kakak-kakak silakan resen sebentar nih, sampaikan pendapatnya. Asesmen dulu, apa langkah pembelajaran dulu. Tadi Kak Aristana ada tujuan, langkah pembelajaran, dan asesmen. Sama seperti Kak Andini. Sedangkan Kak Nyoman Sumerte tadi tujuan, asesmen, langkah pembelajaran. Nah, menurut kakak-kakak, sesuaikan dengan backward design, yang mana kira-kira? Silakan, resen. Nggih, Kak Lo, silakan Kak Ilo. Kak Ilo dulu. Belum hidup. Nggih, Menurut Kak Lo. saya yang pertama tujuan pembelajaran. Nggih. Yang kedua asesmen. Nggih. Baru konten pembelajaran. Maksudnya itu apa itu? Nggih, kenapa Kak Lo? Langkah pembelajaran. Nggih. Asesmen yang nomor 2. Oke, ntar. Nggih. Kenapa Kak Ilo asesmennya didahului daripada langkah pembelajaran? Karena untuk menilai pembelajaran itu sendiri apa sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya nantinya itu di sana. Untuk menilai tujuan pembelajaran itu asesmennya di sana. Menurut yang. Dan kenapa bisa asesmen terlebih dahulu daripada menyusun langkah-langkah pembelajaran, Kak Lo? Bentar dulu. Oke, lanjut saja ke Kak. Bentar Kak, udah ada ini jawabannya. Nggih, silakan. Tujuannya kita merancang asesmen ini untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan. Saya kemarin orek-orek muka modul ternyata ada. Nggih. Nah, ini ke sepintas ya gambaran singkatnya. Yeah. Terima kasih Kak Lo atas tanggapannya. Kita lanjut ke Kak Nyoman Sumerte yang sudah memberikan tadi di kolom chat tujuan, asesmen, dan langkah-langkah pembelajaran. Silakan Kak Nyoman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau melihat dari backward design yang berlaku sekarang kan memang berbeda dengan modul ajar ataupun RPP yang sebelumnya. Betul. Jadi kalau sekarang yang backward design itu kan yang penilaian tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmennya lebih dahulu, baru langkah-langkah pembelajaran. Nah, menurut saya mengapa asesmen atau penilaian itu yang lebih dulu daripada langkah-langkah? Karena menurut saya untuk mencapai tujuan kan itu tujuan pembelajaran kan kita harus menetapkan asesmen atau rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Baik itu tes tulis, mungkin ada penugasan, tes praktik, ada mungkin sekarang istilahnya tes formatif, kemudian ada tes sumatif kan seperti itu. Ya. Nah, baru untuk mencapai tujuan pembelajaran termasuk juga penilaian atau asesmen, barulah kita menyusun yang namanya langkah-langkah pembelajaran. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini biasanya kita bisa menyesuaikan antara tujuan yang ingin dicapai dan juga format penilaian atau asesmen yang akan kita gunakan.
Mungkin seperti ini ke Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Sumerte, Kak Nyoman atas tanggapannya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Kak Sumerte. Jadi di backward design ini sangat berbeda sekali dengan FPP atau modul yang sekarang kita gunakan. Di mana di backward design ini kita terlebih dahulu harus mencapai tahu tujuan daripada pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini proses backward design-nya. Jadi kita yang pertama tujuan sudah kita ketahui, dari tujuan itu kita menganalisis rubrik penilaiannya seperti apa yang akan kita lakukan. Ingat kakak-kakak, di modul sudah ada itu assessment, itu ada formatif, dan ada juga apa lagi satu, formatif sama sumatif. Jadi formatif itu penilaian dilakukan setiap proses pembelajaran. Sedangkan sumatif itu penilaian dilakukan pada akhir semester atau akhir tahap pembelajaran. Jadi kakak-kakak harus bisa membedakan nanti asesmennya itu formatif apa sumatif. Nih kakak-kakak, nih kenapa kita menentukan terlebih dahulu asesmen sebelum melakukan langkah aktivitas pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, sehingga nanti dalam membuat langkah-langkah pembelajaran kita sudah mempunyai role atau aturan tersendiri sehingga asesmen itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak secara garis besarnya dalam proses backward design ini. Kemungkinan untuk backward design ini mungkin kan kita di PJOK baru mengenal backward design ini. Karena modul-modul atau FPP yang beredar selama ini kan berbeda dengan backward design ini. Mari kita bersama-sama seluruh guru PJOK kita akan merencanakan rencana pembelajaran kita sebagai dasar dalam proses pembelajaran dengan backward design ini. Jadi kakak-kakak tidak boleh melupakan asesmen pembelajaran sumatif maupun formatif. Nih kakak-kakak nih. Jadi dalam formatif mungkin itu sudah seperti biasa. Itu ada psikomotor, keterampilan, terus ada kognitif, pengetahuan, terus ada afektif, yaitu tentang sikap atau tingkah laku daripada peserta didik tersebut. Nah, di asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran, di akhir akhir 6 bulan terakhir itu, kakak-kakak juga harus menyiapkan asesmennya sehingga langkah-langkah pembelajaran harus mencapai hal tersebut. Nah, inilah 3 komponen utama dalam merancang pembelajaran di backward design ini. Terima kasih Kak Sumerte dan Kak Iloh pendapatnya. Bagi teman kakak-kakak yang masih membuat tujuan nomor 1, terus ada langkah pembelajaran nomor 2, ketiganya asesmen, tidak salah. Memang seperti itu di modul dan LPP yang berlaku sekarang, tetapi dalam proses ini khususnya backward design, jadi komponennya dirubah mulai dari tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Kakak-kakak, saya lanjutkan. Nah, ini di backward design itu sendiri untuk tujuannya nanti dimulai dari ujung, kemudian mundur ke belakang sampai dengan titik di mana kita akan memulai. Nah, di tujuan ini bagaimana kakak-kakak merumuskan mulai yang spesifik ke meluas lagi, seperti itu. Asesmennya sama yang tadi, formatif, sumatif. Terus di asesmen tersebut mungkin di modul sudah dibaca di halaman 19, itu ada 3 asesmen. Ada asesmen as learning, ada asesmen for learning, dan asesmen of learning. Silakan kakak nanti pemahaman terhadap ketiga asesmen tersebut, silakan nanti dicek
dan dibaca lagi di modul. Di halaman 19. Jadi kakak-kakak di dalam backward design ini bagaimana kakak-kakak merencanakan pembelajaran dengan berdekatan backward design berfokus pada tujuan akhir daripada kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin diajarkan. Nanti kakak-kakak akan mengetahui karakteristik daripada peserta didik kita masing-masing sehingga kakak-kakak bisa merumuskan tujuan apa, pembelajaran apa yang akan kita ambil pada saat peserta didik dengan memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Nah, ini tahapan dalam backward design, dalam salah satu perencanaan proses pembelajaran. Ini tujuan, ini fasenya di fase B. Seperti ini kakak-kakak, mohon dicermati untuk tujuan pembelajarannya. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator capaian tujuan pembelajaran. Kan kemarin sudah kita bahas, sebelum kita mencari tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui CP. Kan seperti itu, CP yang sudah dibuatkan oleh pemerintah. Setelah CP diturunkan, kita ke tujuan pembelajaran. Terus setelah tujuan pembelajaran, kita akan membuat asesmen. Setelah membuat kita asesmen, kita akan lanjut ke langkah-langkah pembelajaran atau merencanakan pelaksanaan proses pembelajaran. Terus yang kedua, asesmen. Asesmennya, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini adalah gambaran singkat apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai apa belum. Baik dengan asesmen formatif, sikap, keterampilan dan kognitif maupun ke asesmen sumatifnya di akhir tahap pembelajaran. Di asesmen kakak-kakak harus menggunakan. Setelah itu aktivitas pembelajaran, rencana pembelajaran. Apa yang perlu dilakukan? Di sini aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Terus aktivitas ini harus menyenangkan, engaging sesuai dengan perkembangan anak. Improve dengan penilaian yang sudah ditetapkan, disesuaikan dengan asesmen yang kakak-kakak bikin. Nah, ini desain mundur. Backward design itu desain mundur. Jadi mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, terus merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan asesmen yang kakak-kakak bikin. Nah, tadi kan sudah ada 3 komponen utama yang sudah disampaikan tadi di awal, yaitu tujuan, asesmen, dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini ada langkah lain yang perlu juga diperhatikan. Yang keempat, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Keenam, menyusun langkah-langkah pembelajaran, dan ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Ingat kakak-kakak semua, sebelum proses pembelajaran dilakukan, kita harus memikirkan keselamatan daripada peserta didik itu. Mulai dari lingkungan pembelajaran, apakah sudah nyaman, sudah aman untuk anak-anak kita melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Nah kakak-kakak, untuk langkah-langkah yang lain ini bisa dicek di halaman 15 pada modul.
Di sana sudah ada langkah-langkah pengertiannya seperti apa. Silakan nanti dicek sambil melihat modul. Baik kakak-kakak, kita akan lanjut. Ini kenapa menggunakan backward design. Ini 3 alasannya. Yang pertama, rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Terus, menyusun rencana pelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, menciptakan pengalaman pelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif daripada peserta didik. Nah, kakak-kakak, untuk jelasnya kita akan menganalisis tentang backward design ini. Nah, kakak-kakak akan ini pertanyaannya, nanti di analisis ini kakak-kakak mohon izin, saya akan bagikan link Jamboardnya. Silakan kakak-kakak nanti mengerjakan dari 1 sampai 4, kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita akan sharing. Sebelum nanti kita akan masuk ke breakout room berikutnya. Nah. Izin kakak-kakak untuk membagikan link Jamboard. Kakak-kakak, karena tiang juga sinyalnya kurang baik, loadingnya agak lambat nih. Silakan kakak-kakak dibuka di kolom chat. Sudah ada link Jamboard. Itu nomor 1 sampai nomor 4. Silakan kakak-kakak, ada waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan 4 pertanyaan yang kita nanti diskusikan.
Oke, Kak Putra sudah. Pertanyaan nomor 1. Kakak mohon jangan menambahkan slide lagi. Cukup nanti jangan menduplikat slide nggih. Biar tidak soal yang sudah yang bikin hilang. Oke, sudah. Oke, Kak Sumerte, Kak Mahendra sudah, Kak Budiase sudah. Bagi kakak yang sudah, silakan lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara Ibu dan Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai tujuan? Yang sudah Kak Gede, Kak Ligiana, Kak Suwana, Kak Sunarta, Kak Putra, Kak Andini, Kak Sumerte, Kak Mahendra. Oke, Kak Iloh sudah. Silakan kakak-kakak yang sudah dilanjutkan ke nomor 2 nggih. 16.2. Baru Kak Putra. Oke, di pertanyaan nomor 2 baru 4 orang. Itu ada Kak Putra, Kak Budiase, Kak Sumerte, dan Kak Andini. Oke, Kak Ligiana sudah. Di kolom nomor 1, lagi 1 orang yang belum. Kak Suwana, Kak Ligiana, Kak Atta. Kak Terima belum nggih? Di 161, pertanyaan pertama.
Silakan Kakak kalau sudah nomor 2 dilanjutkan di kolom kotak nomor 3. Baik, Kakak masih ada waktu sekitar 5 menit untuk kegiatan pengisian download ini. Silakan Kak terima untuk cek di kolom chat lagi. Sudah yang kirim. Oke, di pertanyaan terakhir baru Kak Putra dan Kak Sumerte.
Baik, Kak Primus sudah sampai dengan nomor 3. Kak Gede Artano juga sudah. Izin kakak. Oh, Oke, Kak Mendra. jawaban saya yang di soal kedua nggak ada ya di sini. Kak Mahendra nomor 2. Hmm. Belum, Kak? Oke, siap kak, terima kasih. Oke. Ini yang nomor 2, Kak Mahendra. Iya kakak, terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan terakhir baru 8 orang. Baik, kakak-kakak sambil yang belum mengerjakan di Jamboard, kita akan bahas dari 1 sampai 4 pertanyaan ini. Untuk itu, untuk waktu Kak Putra, dipersilakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan Kak Putra. Halo? Bagaimana Kak? Mohon maaf ini tadi masih ada siswa saya yang gini. Oh ya, Saya masih silakan. di sekolah soalnya enggak libur ini. Oh gitu. Oke. Kak Putra Iya. bisa memberikan tanggapan dari soal nomor 1 sampai nomor 4 yang sudah Nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 2 sampai Ya. nomor 2 dulu. Nomor 1 apa yang diharapkan untuk Yeah. Ibu Pak Guru, ya tentunya kita mengharapkan anak-anak atau peserta didik mampu memahami serta mempraktekkan apa yang kita berikan materi tertentu, misalnya sesuai dengan misalnya sepak bola sesuai dengan apa yang kita berikan strateginya, pembelajarannya, kemudian setelah itu kita mengharapkan anak-anak bisa mengikuti dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kemampuannya. Itu harapan kita. Memang di sini kita tidak memaksakan karena setiap gerak motorik dari peserta didik kan berbeda-beda seperti itu. Jadi intinya kita mengharapkan yang terbaik dari anak-anak sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Itu harapannya. Yang kedua, tapi soalnya Pak, bagaimana cara Ibu ya, Bapak tentunya untuk cara mengetahui anak-anak atau peserta didik kita bisa berhasil mencapainya itu tentu dengan
evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan dengan observasi langsung, ya. Kalau kita misalnya kekurangan waktu, kita bisa melihat, oh ternyata anak itu sudah bisa, walaupun tidak melakukan tes sebelumnya. Setelah itu baru kita melakukan tes, baik tes tertulis maupun dengan praktek, kan seperti itu. Sudah biasa mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak semua melakukan hal tersebut. Seperti itu kakak yang kita Oke. ketahui. Jadi dengan mengukur evaluasi melalui observasi langsung, kemudian tes tertulis dan tes praktek seperti itu. Oke, terima kasih Kak Putra. Nah, dari Ini pertanyaan nomor ampun ini 1, tidak maksimal. tidak apa Kak Putra. Dari pertanyaan nomor 1, ingat apakah perencanaan kita bisa diikuti oleh peserta didik. Ingat dalam penyusunan perencanaan kita juga harus memperhatikan sarana prasarana yang ada di sekolah dan juga lingkungan belajar, sarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Ini kakak-kakak semua, ingat kemampuan setiap peserta didik itu berbeda. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa melakukan kolaborasi terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk nomor 2, bagaimana kita mengetahui keberhasilan yang dicapai, tentunya dengan salah satu contoh dengan cara memberikan pertanyaan singkat kepada peserta didik. Dari sana kita akan mengetahui, oh peserta didik kita sudah paham, belum paham, sudah mengerti, belum mengerti. Mungkin itu salah satunya sebelum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, untuk Kak Mahendra, 3 dan 4, silakan memberikan argumentasinya. Baik kakak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kakak, karena juga saya belum sempat juga mempelajari materi begitu, karena juga ada mengikuti PPG-nya ya kak. Di sini saya menjawab yang soal nomor 3, apakah pencapaian pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Nah, menurut saya di sini kakak, saya sudah menerapkan dengan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal kakak. Sehingga kita mengetahui kemampuan peserta didik di awal. Dan soal nomor 4, sebelah mana ya? Oh ini. Apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Jika tujuan akhir pembelajaran tercapai, maka saya menganggap itu sudah tercapai atau sudah terlaksana proses pembelajarannya, Pak. Karena mengacu di mana peserta didik berarti sudah terpenuhi kebutuhan peserta didik itu, di mana mulai dari minat, bakat, dan kemampuan peserta didik itu, Kak. Seperti aja Kak, mohon maaf dulu kalau tidak bisa menjawab dengan baik. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Mahendra. Dari 2 pertanyaan terakhir ini, bagaimana kita peserta didik harus mengetahui karakter dari peserta didik yang berbeda-beda ini, sehingga kita bisa melakukan yang tadi penilaian awal tentang asesmen diagnostik tersebut, silakan, sehingga kita bisa memberikan materi sesuai dengan karakter daripada peserta didik itu. Terus yang kedua, yang pertanyaan keempat, bagaimana tentang capaian akhir. Jadi bagaimana kita sebagai guru dalam proses atau memberikan langkah pembelajaran agar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin itu secara singkat dari 4 pertanyaan yang kita analisis di link Jamboard ini. Jadi kakak-kakak sudah memberikan tanggapan dan argumennya, saya baca sudah bagus. Nah, kakak-kakak seperti inilah kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Baik kakak-kakak, untuk pembuatan analisis di 4 pertanyaan ini kita selesaikan. Kita akan masuk ke
rumusan tujuan. Menurut kakak-kakak, rumusan tujuan itu di modul kan ada 4 ya. Mungkin Kak Sumarti sudah dapat membaca atau teman-teman yang lain di halaman 18 di modul itu ada rumusan tujuan pembelajaran, di mana rumusan tujuan pembelajaran yang kita gunakan itu yaitu ABCD. Ya. Audience, terus ada before, ada kondisi dan degree. Kan seperti itu kakak-kakak semua. Sudah sempat nggih dibaca di modul kakak-kakak semua? Ya, izin share screen untuk presentasinya. Jadi di modul itu sudah ada rumusan tujuan dengan memperhatikan ABCD. Oke. Nah, sudah ini rumusannya kakak. Itu ada ABCD. A-nya apa? Kakak? A-nya Audience. audience. Audience, murid. Peserta didik. Ya, audience itu peserta didik. Terus behavior, yaitu bagaimana perilaku daripada peserta didik kita. Terus yang ketiga ada kondisi atau situasi. Cara berpasangan, kondisi pembelajaran. Terus yang kedua tersebut degree, yaitu bagaimana kita membuat kriteria tentang penilaian yang dicapai. Jadi kakak-kakak tidak boleh lepas dari rumusan ini ABCD, audience, before, condition dan degree. Kakak-kakak. Jadi secara singkat, backward design itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, terus yang ketiga ada langkah-langkah pembelajaran. Dan di dalam modul itu sampai dengan langkah-langkah berikutnya itu sampai dengan 6 langkah. Nah, di dalam asesmen itu ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Nah, di dalam asesmen formatif tersebut, kakak-kakak bisa mengambil 3 nilai, yaitu pengetahuan, kognitif, maupun afektifnya. Di sumatif juga sama, cuma penilaiannya dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Mungkin kalau kita di sumatifnya 6 bulan sekali untuk penilaian secara umum. Nah, dalam penyusunan rumusan, ingat kita harus memperhatikan ABCD, audience, before, dan condition, dan degree. Nah, kakak-kakak itu sekilas tentang backward design. Nah, di dalam proses tatap maya kali ini, kita akan masuk ke ROM, background ROM. Apa yang harus dibahas? Kakak sudah menyiapkan RPP? Kakak sudah menyiapkan RPP? Sementara sudah, tapi masih dalam bentuk ATM, Pak. Oke. Tidak masalah, kakak-kakak. Yang penting ada dibahas sebentar. Kakak-kakak akan dibagi 3 kelompok, di mana yang acak kelompoknya sebentar sesuai dengan aplikasi breakout room ini. Nah, nanti kakak-kakak akan dipersilahkan membahas satu bentuk RPP yang kakak-kakak bikin. Tidak masalah kakak-kakak, RPP yang sudah kakak bikin sebentar dipresentasikan. Ingat kakak-kakak, RPP dan modul tidak ada yang benar. Dan juga tidak ada yang salah.
Karena karakteristik daripada satuan pendidikan yang kakak-kakak bertugas berbeda, termasuk juga karakteristik peserta didik maupun sarana dan prasarana yang ada di satuan pendidikan. Jadi secara garis besar RPP ataupun modul yang kakak-kakak bikin itu tidak ada benar ataupun salahnya. Oke, seperti itu. Jangan takut kakak-kakak untuk sebentar dipresentasikan di kelompoknya tersebut satu orang saja. Nah, mungkin Kak Putra bisa difoto dan dibagikan di grupnya apa yang dilakukan di BOR sebentar. Kak Putra mohon. Nggih. Oke. Nike, analisis rancangan pembelajaran. Foto dulu. Abon? Udah. Sampun. Oke, kedua ini Kak, presentasi sebentar kelompoknya, apa yang menjadi tagihannya. Di mana tiap kelompok melakukan presentasi satu perwakilan RPP atau modul ajar. Presentasi dan kelompok lain memberikan umpan balik. Sudah Kak Nge? Kak Putra, sudah? Sudah saya foto ya, dua. Oke, sudah. Silakan dikirim di grup kolaborasinya. Izin stop sharing yang mau kan buat board dulu. Breakout room. Oke kakak-kakak, kita akan bagi 3 grup. Yang pertama di main room, di grup ini. Terus ada 2 grup lagi di breakout room. Di BOR 1 dan di BOR 2. Kakak-kakak kan sudah sempat ini kemarin masuk di BOR. Nah silakan dikomunikasikan di sana. Untuk waktu, Tiang kasih 20 menit. Tiang akan setting di sini 20 menit. Ya 25. Kasih spray 5 menit. Oke. Grup sudah diacak. Oke. Jadi kakak-kakak yang di main room berarti tetap di sini. Sedangkan yang di breakout room 1 2 silakan bergabung. Oke, sudah bergabung. Ya. Oke, di main room ada Kak Artana ya? Kak Gede ya masih tertinggal ya? Oh, belum. Sabar. Di main room. Sorry kakak-kakak. Saya breakout. Di main room harus ada.
Pasang. Ntar dulu kakak-kakak, saya masih edit room. Fasilitator. Oke Kak, silakan join. Saya sudah rubah ke menjadi 3 grup. Oke, kakak.
Baik, kakak-kakak sudah semua bergabung kembali nih? Satu ya, Kak Sumerte baru. Kak Andi ini baru bergabung. Bertahap mungkin, Kak, bertahap mungkin. Oke. Kak Nitya terakhir. Baik, kakak-kakak, tadi sudah di board-nya masing-masing, breakout room-nya sudah dikomunikasikan, sudah didiskusikan. Jadi tagihan untuk presentasinya, yang pertama, setiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu RPP atau modul ajar. Terus yang kedua, setiap kelompok diberikan waktu 5 menit kurang lebih ya kakak-kakak untuk mempresentasikan RPP atau modul yang telah kakak-kakak bahas tadi. Nah, terus ketiga, nanti silakan kakak-kakak kalau memang ada yang perlu didiskusikan, silakan dengan mengawali dengan raise hand. Nah, baik untuk waktu kelompok breakout 1 dulu untuk mempresentasikan. Izin yang stop sharing dulu. Silakan breakout 1 Kak Putra CS, silakan untuk perwakilannya untuk presentasi. Silakan. Untuk di kelompok 1 kami sudah berkolaborasi di kelompok tadi. Silakan untuk Pak Nengah Suwane dipersilakan untuk sharingnya. Terima kasih. Mohon izin kakak fasilitator ya teman-teman yang lain mau share. Kelihatan kakak semua? Kelihatan kak? Belum, Pak Nah. Siap belum, Kak Suwana? Kok hilang ya? Kak Suwane coba di presentasi cari Windows-nya. Filenya dibuka dulu Kak Suwane pun. Udah. Tadi mau waktu di grup mau dia, sekarang kok enggak mau muncul. Di Windows coba dibuka di Windows. Sabar Kak, sabar nanti pasti. Ya mungkin karena sinyalnya juga. Ya. Oke. Bisa dia tidak muncul. Coba diulang lagi Kak Suwane. Hilang lagi kak. Di Windows-nya muncul. Oh. Di Windows-nya muncul hilang gitu kak. Oh, sinyal itu Kak. Nah, di share-nya Kak. Saya coba ya. Oke, coba Kak Putra. Dikirim ke Kak Putra juga bisa. Sudah, Kak Nah. Sudah.
Ya, lanjut. Oke, terima kasih Kak. Izin mempresentasikan modul ajar dari Tiang. Yang utama modul ajar punya saya dulu. Dari informasi umum di sini ada identitas modulnya, nama penyusunnya, satuannya di mana. Saya mengajar di kelas 10, pastinya peserta di sini. Pokok bahasanya permainan invasi, permainan bola basket, sepokoknya teknik dasar keterampilan bermain bola basket. Di sini ada 3 kali pertemuan Kak, tahun penyusunan 2024. Juga di informasi umum ada kompetensi awal, pemahaman dan kemampuan mempraktikkan teknik dasar permainan bola basket. Juga mencantumkan profil pelajar Pancasila, juga sarana prasarananya yang kita pakai, target peserta didiknya, model pembelajarannya kita menggunakan model pembelajaran tatap muka. Terus setelah identitas awal ada komponen intinya, ada tujuan pembelajaran. Di sini yang mencantumkan peserta didik dapat mempraktekkan hasil evaluasi aktivitas jasmani dan olahraga permainan bola basket, yaitu passingnya di sini chest pass, bound pass, two-handed overhead pass dan shooting, dan mempraktekkan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk permainan yang sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Juga tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat mengevaluasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam melakukan keterampilan gerak spesifik dan fungsional permainan bola basket. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi fakta, konsep juga Kak di sini. Mungkin bisa dibaca teman-teman kakak-kakak yang lain. Nah, terus komponen inti yang kedua ada pemahaman bab makna. Di sini siswa dapat mempraktekkan dan menganalisis gerak spesifik akan membantu siswa untuk melakukan permainan bola basket dengan lebih baik dan menyenangkan, sehingga permainan dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan dalam intensitas yang memadai. Di sini juga dicantumkan pertanyaan pemantik Kak. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa rencanakan, tapi tidak mungkin semuanya akan disampaikan ke peserta didik. Mungkin ada beberapa. Apakah kamu mengetahui tentang permainan bola basket? Mungkin salah satunya. Apa teknik dasar permainan bola basket untuk memancing siswanya lebih tahu di awal dulu. Terus persiapan pembelajaran, bahan ajar, modul ajar, juga perangkat pendukung. Terus dilakukan kegiatan pembelajaran, pertemuan kegiatan pendahuluan 10 menit. Intinya 115, karena di SMA 45 menit ya, per jam apanya ada 2 jam, berarti 90 menit. Nutup. Terus pertemuan kedua juga Kak, shooting di sini. Nah, di sini setelah itu dilakukan asesmen. Di sini asesmennya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Semua instrumen terlampir di bawahnya Kak. Terus setelah melakukan asesmen, diadakan pengayaan dan remedial juga. Refleksi guru dan peserta didik di sini dicantumkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dan yang atau ditemukan oleh guru dalam proses pembelajaran teknik chest pass, bound pass, two-handed overhead pass, dan shooting, dan penerapannya dalam permainan bola basket. Hasil pembelajaran yang sudah menunjukkan level yang diharapkan, yaitu tiba pada level siswa mampu mengevaluasi seluruh gerak yang dipelajari. Terus refleksi peserta didiknya, hal baru yang dapat dipelajari dari materi ini, memberikan tanggapan mengenai materi ini, dan juga apakah yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaiki proses pembelajaran teknik dasar keterampilan gerak spesifik, chest pass, bound pass, two-handed overhead pass, dan shooting ke basket, ke dalam permainan bola basket tersebut. Lampirannya di sini dicantumkan asesmen dari penilaian sikap. Ini Kak, masing-masing siswa nih jadinya. Siswa, saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh siswanya. Dari siswa, penilaian sikap siswa nih. Juga penilaian pengetahuannya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut ini yang merupakan keterampilan teknik dasar permainan bola basket. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dikasih
pilihan ganda jadinya Kak, untuk pengetahuan. Untuk keterampilannya tes kinerja aktivitas gerak spesifik, chest pass, bound pass, two handed overhead pass, permainan bola basket, chest pass. Ada indikator gerakannya A, B, C, D. Ada A-nya penguasaan gerak lengan dan tangan. Kalau ada centang ya, kalau tidak ya centang tidak. Penguasaan gerakan badan, penguasaan gerakan kaki, penguasaan keseimbangan gerakan akhir. Kalau ada, mohon izin Kak Suwana dan Nggih. grup yang ada di breakout room 1, niki RPP atau modulnya belum ke backward design ya? belum? Nggih. Nah, jadi kakak-kakak sebelum kita lanjut ke Kak Suwana tentang cara pelaksanaan pembelajaran RPP-nya, kakak-kakak yang sudah ada yang sudah bikin tentang RPP backward design-nya itu. Tujuan pertama, habis tujuan ada asesmennya, baru langkah-langkah pembelajaran. Ada nggih? Di breakout room 2? Siapa breakout 2? Kak Andini? Tadi dibahas RPP 1 ya? Siapa di breakout 2? Board 2 siapa tadi? Jangan lupa mencatat juga. Saya Pak, sama Pak Mahendra, Pak Sunarte, Pak Trima. Oke, Kak Abdul Aziz di grup 2 RPP yang ingin disampaikan, RPP yang sudah berjalan nggih? Ya, sudah, itu bukan hasil karya sendiri, Pak. Oh ya, berarti apa namanya? RPP-nya bukan tentang backward design nggih? Backward design itu maksudnya gimana tuh, Pak? Setelah Itu langkah yang utama tadi, kan ada tujuan, habis tujuan asesmen, itu langkah pembelajaran. Kalau yang disampaikan oleh Kak Suwana tadi kan asesmen, baru asesmen kan itu. apa hanya disebutkan asesmen yang dipakai itu maksudnya, Pak? Ya, asesmennya itu kan setelah tujuan, nanti kita harus membuatkan suatu asesmen apa yang akan dinilai, baru melakukan langkah pembelajaran seperti itu Kak Abdul Aziz. Itu. Kalau Coba, yang di apa saya top screen Pak ya, nyoba ya Kak? Mungkin saya ini apa boleh Kak? Ya boleh. Coba Kak Suwana stop sharing dulu, kita lanjut di board 2. Kita mau lihat juga apa yang direncanakan untuk proses pembelajarannya. Silakan Kak Abdul Aziz. Kita cari gimana. Nah, sambil menunggu Kak Abdul Aziz di board 3 yang RPP yang dipresentasikan itu tentang backward design apa yang sudah berjalan? Baru mencoba backward design, Kakak. Kak Lidiana sudah ada backward design-nya? Izin Kak Sumerte mewakili backward 3 Kak Mas. Oke, silakan. Naik dulu Kak Abdul Aziz. Enggak ya. Yang ini contoh aja Kak. Nggih. Silakan turun lagi. Pelan-pelan Kak. Habis komponen inti, terus turun. KI kan habis itu CP. Habis CP kan ada tujuan sekarang. Habis CP terus turun Kak. Turun Kak. Ya, terus turun target. Oke. Itu asesmennya ada itu Pak, asesmen individu dan kelompok itu seperti itu Kak. Ya, betul. Habis itu model pembelajaran bagus, ketersediaannya bagus, metode pembelajaran. Ya, lanjut. Ya, materi pembelajaran atau langkah pembelajaran belakangan. Oke, Kak Abdul Aziz. Nah, kakak-kakak semua perancangannya mungkin seperti ini kurang lebihnya. Jadi di backward design itu
bagaimana setelah CP, tujuan pembelajaran, habis itu kakak menentukan asesmen pembelajarannya seperti apa. Setelah asesmen, baru langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan dan asesmen yang ingin dicapai. Seperti itu Kak untuk backward design ini. Oh gitu Kak. Oke. Mungkin itu salah satu, nanti bisa dikolaborasikan di grup Kabel Asis, silakan di-share tentang RPP ini. Nah, sebelum stop sharing dari Kak Abdul Aziz di breakout 3 siapa nih? Kak Ligiana. Saya Kak. RPP-nya sudah backward design? Sudah kayak sedikit. Coba ini coba yang share screen. Sudah ya. Mohon coba. Saya top sharing nggak ya? Oke, silakan nanti di-share di grup kolaborasinya Kak RPP-nya. Oke. Silakan Kak Ligiana sekarang untuk Kak Sumarti. Dia coba mewakili kelompok background 3 Pak kakaknya. Coba nih. Silakan Kak Sumarti. Situ. Sudah kelihatan ya? Kelihatan? Sudah Kak. Iya. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan modul ajar yang saya susun memang masih model ATM, jadi saya artinya modifikasi punya teman, termasuk juga mencari beberapa sumber gitu. Karena setiap sumber yang saya dapat itu memang berbeda gitu. Sehingga saya ambil kesimpulan memang kalau modul ajar itu memang cara baku berarti tidak ada benar salah. Ini tergantung jadi guru bersangkutan bagaimana kita mengaplikasikan di lapangan. Pertama kita di guru olahraga kan itu tergantung dari situasi sosial, lingkungan di sekitar kita kan. Oke. Nah, informasi umum jadi rasanya tidak terlalu masalah. Lanjut. Oke. Jadi metode pembelajaran saya gunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Jadi untuk model pembelajarannya kita gunakan blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan PBL, Problem Based Learning, terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning. Nanti. Kemudian ada profil pelajar Pancasilanya, itu ada 6 yang saya masukkan, dan ada sarana prasarana, jelas lapangan bola basket, pon, fluid dan stopwatch, termasuk juga buku utama, buku teks pendamping, dan alat tulis. Nah ini untuk komponen B itu ada komponen inti, ada CP, itu CP-nya ada 3, ada dimensi sikap, itu kemudian ada dimensi keterampilan dan dimensi pengetahuan. Formatif. Oke, untuk CP-nya. Kemudian alur tujuan pembelajarannya atau ATP-nya, jadi kita sesuaikan dengan format ABCD. Jadi peserta didik audien dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak spesifik, melempar atau mengopar, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pivot permainan bola basket dengan benar secara berkelompok. Jadi saya pakai model kooperatif nih. Nah, kemudian ada pemahaman bermakna, hampir sama. Kemudian pertanyaan pemantiknya. Nah, saya sampaikan mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai variasi dan kombinasi gerak spesifik, melempar, mengoper bola, dan seterusnya. Nah, untuk komponen 5 itu ada asesmen. Saya gunakan 2 nih. Kalau saya memang ada 3, ada asesmen
diagnostik, tapi tidak saya masukkan. Yang saya masukkan hanya asesmen formatif, jadi asesmen yang saya lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Satu dia masukkan nih, asesmen formatif saja. Ada observasi keterampilan, kemudian ada refleksi siswa di sini. Siswa melakukan refleksi setelah pembelajaran mengenai penguasaan teknik dan kerjasama tim. Kemudian ada asesmen sumatif, itu tes praktik dan penilaian sikap. Seperti ini untuk asesmennya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, jadi yang gunakan hanya 1 kali pertemuan ini. Oke. Ya, Kak, inti dan penutup. Ini ke naikkan dulu, naikkan dari atas dari atas. Terus. Model. Nah, stop. Oke. Dari sini kakak-kakak mohon pemahaman sedikit tentang model, metode. Nah, menurut kakak-kakak, mungkin saya yang salah atau kakak-kakak, pertama kakak-kakak kan sudah menentukan CP. Ya, dari CP itu turun menjadi tujuan pembelajaran. Nah, menurut kakak-kakak ini, kalau pandangan saya, dari penurunan CP ke tujuan baru menggunakan model pembelajaran. Kalau di Kak Sumerte ini, model dulu, baru penentuan CP, baru penentuan tujuan. Nah, kalau saya sendiri, pandangan saya, kita turunkan dulu CP, habis itu pembuatan tujuan sesuai dengan proses pertemuan tatap maya yang kemarin tentang proses kegiatan pembelajaran kan dari CP, tujuan, terus alur pembelajaran. Di alur pembelajaran tersebut kan ada metode dan sebagainya, terus langkah-langkah pembelajaran. Nah, di backward design ini kita sudah lebih spesifik lagi bagaimana kita mulai dari CP, tujuan, terus assessment, baru kita langkah pembelajaran. Nah, di modul atau yang dibuat oleh Kak Sumerte ini kan model dulu. Ya, kalau bisa Kak Sumerte tujuannya dulu kita ketahui dari awal. CP pertama kan Kak, habis CP kita tujuan, baru dengan model pembelajaran, baru langkah pembelajaran. Mungkin itu Kak Sumerte dari evaluasi sharing kita ini. Kita tidak bisa menentukan metode dulu sebelum tujuan pembelajaran kita bikin seperti itu, dalam kasarnya seperti itu Kak Sumerte dan teman-teman yang lain. Oke. Ya, Jadi, terima kasih atas masukannya Pak fasilitator. Karena nanti memang dia baru belajar nih. Ya, jadi sama-sama. tinggal yang ubah mantan dikit. Terima kasih atas masukannya. Izin share screen untuk RPP sebagai bahan nanti kakak-kakak dalam pembuatan tugasnya di LMS. Tiang gambaran sedikit RPP yang sudah Tiang bikin kemarin pada saat pendidikan. Mohon Kak Sumerte di stop dulu sharing. Jadi kakak-kakak semua, jadi kita harus yang pertama mengetahui CP yang sudah kita kasih di pemerintah, sehingga dari sana kita bisa turunkan sampai dengan tujuan. Habis tujuan baru kita backward design-nya membuat asesmen apa yang akan kita pilih daripada tujuan itu, sehingga proses selanjutnya langkah-langkah pembelajaran bisa kita bikin. Nah, izin minta waktu kurang lebih 5 menit kakak-kakak nggih. Oke, kakak-kakak sudah muncul. Kakak-kakak yang disampaikan oleh Kak Sumerte tadi memang benar.
kita RPP ataupun modul tidak ada salah dan benar. Itu tergantung situasional dari satuan pendidikan masing-masing, baik sarana prasarana maupun lingkungan sosial yang ada di masyarakat, termasuk juga keragaman daripada karakteristik peserta didik. Kakak semua kita sudah bisa dari awal. Kalau saya menggunakan LPP, nah di sini kita sudah tahu KI-nya. Dari KI itu kita kan sudah mengetahui adanya KI 1 sampai dengan KI 4. Nah, di sana habis KI kita kaitkan kompetensi dasar terhadap indikator kompetensi yang akan dituju. Di sana ada 2. Di sini kita ke 3.1 itu tentang psikomotor kognitifnya, sedangkan di 4.1 tentang keterampilan geraknya. Nah, habis penentuan ini kita turun ke tujuan pembelajaran. Ini tentang backward design ya kakak-kakak nggih. Di mana dalam backward tujuan tersebut silakan masih tentang C2, C3 dan sampai C4 itu bisa dimasukkan, bisa tidak. Tergantung kakak-kakak di satuan pendidikan masing-masing. Nah, habis tujuan pembelajaran, baru kita turun ke asesmen pembelajaran, kakak. Jadi ini kita ke backward design, ya kakak. Proses pembelajarannya. Setelah tujuan, di sini juga bisa kakak-kakak habis penurunan KI/KD tersebut yang diawali dengan CP, baru turun menjadi tujuan juga bisa, kakak-kakak semua. Nah, setelah turun tujuan, kita masuk ke asesmen pembelajaran. Silakan kakak-kakak, di asesmen itu sudah ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Baik secara individu ataupun secara kelompok. Ya, tergantung di satuan pendidikan kakak-kakak semua. Apakah kakak nanti membuat kelompok dalam proses pembelajaran, apakah hanya penilaian secara individu, silakan. Nah, terus jenis asesmennya sudah, kalau kita di olahraga kan psikomotor, kognitif, afektif itu wajib. Keterampilan, pengetahuan dan sikap itu kan wajib kakak-kakak semua. Ditambah nanti silakan kakak-kakak entah dengan portofolio atau presentasi. Silakan penambahan untuk di asesmen pembelajaran. Nah, setelah asesmen pembelajaran, baru kita lanjut ke langkah-langkah pembelajaran ataupun rancangan pembelajaran, mulai dari materi, habis materi mungkin dengan model pembelajaran apa yang akan diterapkan untuk mencapai asesmen atau tujuan pembelajaran ini, terus media apa yang digunakan dalam pembelajaran ini, sehingga tujuan dan asesmen yang nanti ingin dicapai terwujud. Nah, setelah media, baru di sini kegiatan pembelajaran. Nah, kakak-kakak, kurang lebihnya tentang backward design itu seperti ini. Ya kakak-kakak semua nggih. Ingat kakak-kakak, semua LPP modul tidak ada salah dan benarnya. Tergantung kita sebagai peserta didik mengakomodir, mengkondisikan proses pembelajaran itu. Tetapi tuntutan dari tatap maya kita kali ini, bagaimana kita bisa membuat suatu rencana pembelajaran yang menggunakan metode backward design ini. Di mana tujuan, asesmen, dan langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu, tiga faktor utama, 3 tujuan utama yang ada di backward design ini. Kakak, nanti yang akan share ini di grup bukan sebagai panduan, tapi referensi kakak-kakak dalam pembuatan tugas nantinya di LMS. Kakak-kakak, mungkin yang stop sharing. Oke, kakak-kakak yang sudah stop sharing, mungkin dari RPP yang Tiang sampaikan,
mungkin ada perlu dibahas, silakan raise hand kakak-kakak, karena nanti tugas yang akan menanti kakak-kakak bagaimana kakak-kakak membuat rencana pembelajaran dengan backward design. Seperti itu kakak-kakak. Mungkin ada. Silakan. Baik, tidak ada resen. Jadi pertemuan tatap maya kita kali ini kita akhiri. Terima kasih kakak-kakak semua sudah bergabung selama 2 JP dengan pemahaman tentang backward design yang ada di perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak semua silakan nanti mengerjakan seluruh tagihan tugas di LMS dengan tepat waktu, kerjakan secara efisien, efektif, sehingga semua tugas kakak-kakak bisa terkumpul dengan baik dan tepat waktu. Tidak ada yang melewati due date yang sudah ditentukan. Nah, sebelum berakhir, mohon kita akan foto bersama. Oke, kakak-kakak semua. 1, 2, lagi sekali. 1. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Oke. Sebelum berakhir, Kak Ligiana tutup dengan doa. Baik, mohon izin Kakak Fasil beserta dengan kakak-kakak peserta lainnya izin memandu doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak semua. Selamat siang, selamat beristirahat kembali. Yang stop. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, silakan live saja kakak-kakak semua. Pak Budi Asim.